Hari ini aku mau update 30 hari perjalananku selama ini di TikTok Affiliate. Jadi aku mulai itu sekitar 30 hari yang lalu ya teman-teman. Dan itu aku mulai dengan follower 120. Walaupun aku udah punya keranjang kuning karena aku daftarnya udah dari tahun lalu. Aku lupa kenapa aku bisa udah ada keranjang kuning. Tapi anyways, aku udah ada keranjang kuning. Tapi itu nggak juga ngaruh ya, dengan followers yang cuma 100-an, punya keranjang kuning itu nggak juga pengaruh banyak gitu, karena viewsnya sedikit dan ngasilin penjualan itu sangat-sangat sulit. Tapi dari hari pertama sampai ke 30 hari, jadi 30 hari pertama aku di bisnis TikTok Affiliate ini, aku udah ningkatin followers dari 120-an ke 1.400 dalam waktu 30 hari. Untuk GMV, yes, aku udah menghasilkan penjualan, walaupun baru sedikit banget ya. Jadi GMV itu total sekarang ada 850.000. Itu hasil 30 hari. Dan untuk komisinya itu total selama 30 hari itu 65.000 rupiah. Yes, gak banyak ya. Tapi emang aku gak fokus di cuan dulu sih, gak fokus di nyari profit dulu selama awal-awal membangun bisnis TikTok Affiliate ini, karena aku tahu nggak akan segampang dan semudah itu ya untuk dapetin 10 juta per bulan. Pasti ada prosesnya, pasti ada waktunya. Dan itulah hasilnya, aku ningkatin followers dari 120 ke 1.400. Dan udah ada penjualan juga walaupun sedikit. Apakah hasil ini memuaskan? Menurut aku dari segi penambahan followers ya. Karena waktu followersku baru 100-an itu aku mikir susah banget ya untuk bisa dapat 1.000 followers. Jadi menurut aku itu udah perkembangan yang cukup besar buat akunku, naikin followers ke 1.400 dalam waktu 30 hari. Untuk GMV dan penjualan, kayak aku bilang tadi, sebetulnya aku nggak fokus banyak dulu di cuan atau di profit ya. Aku fokus di belajar dulu. Aku pengen belajar bikin video yang lebih baik, lebih berkualitas, ya kan? Pengen belajar lebih banyak lagi soal TikTok Affiliate, dan pengen belajar lebih banyak lagi soal ngebangun yang namanya personal branding. Dan sekarang ini aku lagi belajar dari bukunya Kodenis ya. Kodenis itu punya buku Personal Branding is the Key. Ini bukunya Kodenis yang aku lagi pelajari sekarang tentang ngebangun personal branding. Dan menurut aku penting banget sih ya untuk kita affiliate pemula, apalagi kita ini orang biasa ya, kita bukan artis. Jadi kita perlu yang namanya bangun personal branding. Kita nggak mau cuman sekedar jadi afiliator yang jualan-jualan aja tanpa kita punya suatu brand, personal brand. Kenapa? Kalau kita nggak bangun personal brand, itu akan susah untuk bersaing. Karena yang jualan sekarang, yang jadi afiliator itu sekarang udah banyak banget. Kompetisinya lumayan sulit loh. Apalagi kalau kamu baru mau mulai sekarang. Nah, makanya penting untuk bangun personal branding. Gunanya untuk apa sih sebetulnya kita bangun personal branding? Jadi menurut aku, kita bangun personal branding itu supaya kita nggak gampang, nggak mudah tenggelam di tengah kompetisi afiliator yang baru bermunculan banyak banget, mungkin ribuan orang yang pengen jadi afiliator. Kalau kita nggak punya personal branding, kalau kita cuman sama seperti yang lain, kita akan tenggelam. Kita akan susah naik, kita akan susah untuk sukses gitu. Karena coba deh kamu lihat semua kreator yang besar, semua afiliator yang udah besar ya, itu mereka kan punya personal branding, mereka berbeda. Kodenis,
semua orang udah pada tahu gitu kok Dennis itu seperti apa, cara dia ngomong yang galak ya kan, yang suka marah-marah, kok Dennis yang jualan koper. Nah itulah personal brandingnya dia. Nah ada banyak juga kreator di TikTok yang lain yang punya personal branding yang berbeda-beda. Ada Mbak Inem Jogja ya kan, cara dia ngomong itu khas banget. Kalau lihat mukanya, oh pasti tahu, oh ini Mbak Inem Jogja. Medok banget Jawanya. Ada juga Bang Hendra Setio ya kan, salah satu inspirasi. Aku juga yang orangnya santun, kalem, sopan, enak didengar gitu kalau dia ngomong. Ada juga Kak Tiara ya kan, beda lagi. Dan mereka semua punya followers yang ratusan ribu sampai jutaan itu karena memang mereka berbeda ya kan. Mereka itu punya satu branding gitu. Mereka beda aja dari yang lain. Mereka unik, tapi nggak cuma sekedar unik yang viral, tapi mereka juga bisa menjual gitu teman-teman. Dan itu yang aku lagi belajar sih dari Kodenis ya. Aku rekomen sih bukunya kalau buat kamu yang terutama affiliate pemula yang baru mau belajar affiliate TikTok, atau kamu yang mungkin udah berbulan-bulan, berminggu-minggu di affiliate tapi kayaknya nggak naik-naik akunmu dan kamu pengen belajar yang namanya membangun personal branding. Nah ini aku saranin untuk baca bukunya Kodenis ya, Personal Branding is the Key. Nah aku akan terus update ya perjalananku di TikTok affiliate ini sampai aku dapetin 10 juta per bulan. Berapa lama waktunya ya kan, apa aja yang aku kerjain untuk supaya aku mencapai target itu. Aku akan share di sini semuanya. Aku akan bagiin semua tipsnya di sini. Jadi kalau kamu tertarik ngikutin perjalananku TikTok affiliate, silahkan di follow, di subscribe akun ini, dan juga komentar di bawah ya. Nah buat kamu yang mikir, aku pengen deh jadi affiliate TikTok juga, itu aku pengen dimulai sekarang. Pesanku, persaingan makin sulit. Jadi yang pertama, belajar untuk bangun personal branding. Jadi bikin video jualan aja, cukup dengan bikin video jualan aja sekarang ini nggak cukup untuk bisa sukses di TikTok affiliate, menurutku ya. Jadi pesanku, kamu harus bangun personal branding, belajar bangun personal branding, dan juga belajar konsisten dan sabar, karena memang sukses di sini itu nggak instan. Mau di bisnis apapun itu nggak ada sukses yang instan ya. Dan memang ketika kamu posting setiap hari, udah konsisten ya kan, setiap hari posting, dan kamu ngelihat hasilnya itu belum ada, pasti ada ciut, pasti ada ngerasa, bener gak sih? Buang-buang waktu gak sih aku di sini gitu. Ada aja perasaan kayak gitu. Tapi aku mau bilang, sabar dan konsisten dan kerjain terus, karena semua, aku dengar semua creator, semua content creator yang besar, afiliator yang udah pada sukses itu, semua ada proses. Mereka semua mulai dari nol, teman-teman. Gak ada yang instan. Mereka udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin lebih ngerjain ini. Gitu. Jadi harus sabar dan konsisten, dan juga belajarlah bangun personal branding. Itu sih tips dari aku ya untuk kamu yang mungkin mikir, aku pengen deh mulai juga jadi affiliate TikTok. Nah, teman-teman, semoga video ini menginspirasi kamu. Mungkin ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk kamu, terutama affiliate pemula di TikTok. Kalau iya, aku minta like-nya dong, minta like dan komentar di bawah kalau kamu juga affiliate pemula yang lagi berjuang nih untuk dapetin penghasilan dari TikTok. Boleh kita kenalan di bawah di komentar ya.